Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Nur Budiman dengan NIM 2008086070 dari Pendidikan Biologi 3C. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Karakterisasi Morfologi dan Analisis Proksimat Jagung Zeamyce varietas Momala Gorontalo. Untuk topik pembahasan ada yang pertama identitas artikel jurnal, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat ulasan artikel jurnal yang meliputi hasil dan pembahasan, yang kelima kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir simpulan. Untuk topik pertama yaitu identitas artikel jurnal. Pada kali ini, identitas artikel jurnal yang pertama, judul dari artikel jurnal tersebut yaitu Karakterisasi Morfologi dan Analisis Proksimat Jagung Zeamyce varietas Momala Gorontalo yang ditulis oleh Rizal Sulaiman, Nofriyoula Kandowangkoa, Aryati Abdullah dengan nama jurnal Jambura Edubiosfer dengan volume 1 nomor 2 halaman 72 sampai 81 tahun 2019. Baik, saya Arif Nur Budiman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai identitas artikel jurnal. Artikel jurnal kali ini berjudul Pola Pergerakan Katak Batu Berbintik Hitam atau Staurois Cutatus menurut Gunter 1859 di Gunung Poteng, Kalimantan Barat. Artikel jurnal ini ditulis oleh Muhammad Zakaria, Junardi, dan juga Riyandi. Nama jurnalnya adalah Jurnal Protobion volume 9 halaman 17 sampai 25 tahun 2020. Untuk topik selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi morfologi dan analisis proksimat jagung Zeamyce varietas Momala Gorontalo. Untuk topik yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode observasi, yakni melakukan observasi terhadap jagung varietas Momala Gorontalo. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini merupakan metode observasi, yaitu melakukan observasi terhadap jagung varietas Momala Gorontalo. Adapun yang menjadi parameter penelitian yaitu tinggi tanaman, tinggi tongkol, lingkar batang, jumlah daun, panjang helaian dan pelepah daun, lebar daun, arah helaian daun, sudut aksila atau ketiak daun, bentuk ujung daun jagung, pewarnaan antosianin pada ruas daun pertama, pada bulir dan pada rambut, berat tongkol dengan kelobot, berat tongkol tanpa kelobot, panjang tongkol, diameter tongkol, parameter biji yaitu jumlah biji per baris dan berat 1000 butir menurut Badan Litbangtan 2004, Departemen Pertanian RI 2006. Untuk analisis proksimat parameter yang akan diuji yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan karbohidrat. Untuk analisis kadar air menggunakan perhitungan kadar air sama dengan B min C min A per B dikali 100%. Untuk A sendiri merupakan berat botol timbang, B merupakan berat sampel, dan C merupakan berat botol timbang plus sampel kering. Untuk analisis kadar abu menggunakan perhitungan kadar abu sama dengan W1 min W2 per W dikali 100%. W merupakan bobot contoh sebelum diabukan, W1 merupakan bobot sampel plus cawan sesudah diabukan,
dan W2 merupakan bobot cawan kosong. Selanjutnya ada analisis kadar protein kasar dengan perhitungan kadar protein sama dengan milititrasi blanko dikurangi titrasi dikali N 14.007 dikali 6,25 per bobot sampel per gram dikali 1000 dikali 100%. Sedangkan untuk analisis kadar lemak kasar dengan menggunakan perhitungan persen lemak sama dengan W dikurangi W1 per W2 dikali 100%. W merupakan bobot sampel, W1 merupakan bobot lemak sebelum ekstrasi, dan W2 merupakan bobot labu lemak sesudah ekstrasi. Selanjutnya, analisis kadar karbohidrat menggunakan perhitungan kadar glukosa sama dengan W1 kali Fp per W dikali 100%. Kadar karbohidrat sama dengan 0,90 dikali kadar glukosa. W1 merupakan bobot sampel, W2 merupakan glukosa yang terkandung untuk militio yang dipergunakan dari daftar. Fp merupakan faktor pengenceran. Untuk selanjutnya, ada ulasan artikel jurnal yang meliputi hasil dan pembahasan. Budidaya tanaman jagung varietas Momala Gorontalo masih kurang bahkan hampir tidak ada, karena setelah jagung dipanen, masyarakat hanya mengolahnya menjadi beras jagung atau diolah menjadi makanan jagung siram atau milu siram atau bintai biluhuta. Dan hanya satu orang saja dari salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang masih menyimpannya menjadi untuk digunakan sebagai bibit. Berikut merupakan tabel 1 yang berisi karakter morfologi jagung varietas Momala Gorontalo. Untuk karakter yang pertama yaitu tinggi tanaman. Tinggi tanaman merupakan dasar pengukuran dari pertumbuhan tanaman sebagaimana dinyatakan oleh Harjianti dan kawan-kawan pada 2014 bahwa tinggi tanaman merupakan indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui pengaruh perlakuan yang diterapkan dalam percobaan atau sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian sampel A, tinggi tanaman jagung Momala rata-rata yaitu 146,47 cm. Namun tinggi tanaman ini masih lebih rendah daripada tanaman jagung pembanding dari hasil penelitian BPTB Provinsi Gorontalo sampel B yaitu 220 cm. Tinggi tanaman jagung bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Karakter selanjutnya yaitu tinggi tongkol. Tinggi tongkol merupakan salah satu karakter morfologi dan parameter pertumbuhan yang penting untuk tanaman jagung terkait dengan serangan hama. Posisi tongkol yang rendah akan mengakibatkan jagung mudah diserang oleh hama tikus. Tinggi tongkol jagung pada penelitian ini yaitu 73,88 cm. Tinggi tongkol pada penelitian ini berbeda dengan tinggi tongkol sampel pembanding. Tinggi tongkol pada sampel pembanding yaitu 90 cm. Selain tinggi tanaman, tinggi tongkol juga dapat dipengaruhi oleh kepadatan populasi dengan selisih 2-3 cm menurut Huang et al. 2017. Karakter selanjutnya yaitu lingkar batang. Batang merupakan salah satu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai media transportasi zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan, seperti daun, malai, dan tongkol. Oleh karena itu, karakter batang merupakan karakter yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Berdasarkan penelitian, jagung varietas Momala Gorontalo memiliki lingkar batang rata-rata 8,46 cm. Lingkar batang jagung ini 2 cm lebih besar daripada jagung hibrida. Lingkar batang pada jagung hibrida varietas Srikandi putih dan Srikandi kuning masing-masing 6,35
dan 6,09 cm menurut Wulandari dan kawan-kawan 2016. Karakter morfologi selanjutnya yaitu jumlah daun. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah daun jagung varietas Momala Gorontalo masih pada kisaran normal, yaitu terdiri dari 12 helai. Namun, tanaman jagung lain memiliki 13 hingga 15 helai daun tergantung pada tinggi tanaman masing-masing. Tinggi tanaman yang rendah dapat mempengaruhi jumlah helaian daun. Hal ini dikuatkan oleh Bara 2010 dalam penelitiannya bahwa tinggi tanaman mempengaruhi jumlah daun. Artinya, semakin tinggi tanaman, maka semakin banyak juga jumlah daun. Oleh karena itu, jumlah daun jagung Momala ini masih dapat bertambah jika tinggi tanaman dapat lebih tinggi. Selanjutnya ada karakter panjang helaian dan pelepah daun. Helai daun merupakan bagian daun yang memanjang seperti pita dengan ujung meruncing, sedangkan pelepah daun berfungsi untuk membungkus batang dan melindungi buah. Panjang helaian daun jagung varietas Momala Gorontalo menunjukkan perbedaan yang nyata pada tanaman hasil penelitian dan pada tanaman pembanding. Panjang helaian daun jagung Momala pada penelitian ini rata-rata 86,59 cm, sedangkan pada varietas pembanding memiliki daun lebih panjang yaitu 102 cm. Adapun panjang pelepah daun yaitu 16,25 cm. Panjang pelepah daun ini bertambah seiring dengan pertambahan panjang helaian daun dan tongkol jagung karena fungsinya sebagai organ yang membungkus buah. Selanjutnya ada karakter lebar daun dan bentuk ujung daun. Berdasarkan hasil penelitian, lebar daun jagung Momala Gorontalo pada penelitian ini yaitu rata-rata 8,71 cm dan untuk varietas pembanding yaitu 10 cm. Sedangkan untuk bentuk ujung daun dari hasil penelitian, jagung varietas Momala Gorontalo berbentuk runcing. Selanjutnya ada arah helaian daun dan sudut aksila. Arah helaian daun dan sudut aksila atau sudut antara helaian daun dan batang merupakan karakter morfologi daun jagung, namun karakter ini tidak menunjukkan nilai yang berarti terhadap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, arah helaian daun jagung Momala pada penelitian ini rata-rata arah helaian daunnya sedikit melengkung dengan besar sudut antara helaian daun dan batang yaitu 39,95 derajat, yang berarti sudut tersebut dalam kategori kecil. Arah helaian daun dan sudut aksila ini dapat dipengaruhi oleh fototropisme tanaman itu sendiri. Selanjutnya ada panjang diameter tongkol dan bobot tongkol. Panjang dan diameter tongkol pada penelitian ini masing-masing 12,58 cm dan 3,34 cm. Bobot tongkol jagung terdiri dari dua parameter, yaitu bobot tongkol dengan kelobot dan bobot tongkol tanpa kelobot. Bobot tongkol jagung dengan kelobot jagung varietas Momala Gorontalo yaitu rata-rata 88,58 gram, sedangkan bobot tongkol jagung tanpa kelobot yaitu 60,74 gram. Selanjutnya ada pewarnaan antosianin. Pewarnaan antosianin pada ruas daun dan pada bulir malai pada penelitian ini masing-masing hanya 5,086% dan 5,86%. Namun, berbeda halnya dengan warna antosianin pada rambut jagung yang mencapai 83,769%. Selanjutnya, ada biji dengan jumlah biji per baris dan bobot 1000 butir. Jumlah biji per baris pada tongkol bisa berbeda untuk setiap varietas, sesuai ekspresi genetik dari varietas itu sendiri. Bobot 1000 butir jagung varietas Momala pada penelitian ini yaitu 272 gram.
Selanjutnya, ada tabel 2 analisis proxima jagung varietas Momala Gorontalo dengan 4 varietas pembanding. Analisis proximat merupakan analisis kandungan zat gizi menyeluruh yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lipida, dan kadar karbohidrat. Analisis ini dilakukan agar dapat mengetahui komposisi gizi suatu bahan makanan yang dengan ini kita bisa menentukan kadar zat gizi makanan yang bisa dikonsumsi. Kandungan proksimal jagung berbeda untuk setiap varietas jagung. Dalam 100 gram jagung pipilan kering, kandungan proksimat jagung dapat bervariasi dalam setiap varietas. Kandungan komposisi proksimat hasil analisa sampel biji jagung varietas Momala dengan 4 varietas lainnya yang terdapat pada tabel 2.1 dari hasil penelitian sebagai varietas pembanding menunjukkan bahwa kadar air pada jagung Momala Gorontalo berbeda dengan varietas pembanding, yaitu 14,82 atau plus minus 0,04%. Sedangkan kadar air dari varietas pembanding yang tertinggi yaitu varietas Tunu Ana sebesar 10,49 plus minus 0,01%. Kadar abu tertinggi pada varietas terdapat pada jagung varietas Tunu Ana 1,45 plus minus 0,01%. Sedangkan yang terendah adalah jagung varietas Piat Kuning. Adapun jagung varietas Momala merupakan kandungan abu tertinggi kedua setelah Tunu Ana, yaitu 1,35 plus minus 0,01%. Kandungan protein jagung Momala sebesar 11,51 plus minus 0,24%. Dan yang terendah adalah jagung varietas Gumarang, yaitu sebesar 6,88 plus minus 0,01%. Kadar lemak jagung varietas Momala Gorontalo merupakan kadar lemak yang relatif rendah dibandingkan dengan lainnya, yaitu hanya sebesar 4,62 plus minus 0,48%. Kadar karbohidrat lebih rendah dari varietas lainnya, hanya berkisar 67,68 plus minus 0,67%, sedangkan varietas Tunu Ana, Piat Kuning, Gumarang, dan Lamuru masing-masing di atas 70%. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh nilai energi metabolis 2886,25 plus minus 14,68 per 100 gram. Nilai ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan 4 varietas lainnya yang rata-rata hanya 3.380 kilokalori per 100 gram. Menurut Shafrizal dan Willis 2008, nilai energi ini ditentukan oleh karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya ada topik yang kelima mengenai kelebihan dan kekurangan artikel jurnal. Kelebihan artikel jurnal ini, pada artikel jurnal diberikan analisis data yang lengkap, baik dari segi morfologi maupun analisis proksimat jagung Momala Gorontalo. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak dicantumkan gambar mengenai spesies yang diamati, sehingga pembaca tidak mengetahui wujud asli dari spesies tersebut. Selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa karakter morfologi jagung Momala Gorontalo yaitu rata tinggi tanaman 146,47 cm, rata tinggi tongkol 73,88 cm, rata lingkar batang 8,46 cm, rata jumlah daun 12 helai, panjang helaian daun 86,59 cm, rata panjang pelepah daun 16,25 cm, rata lebar daun 8,71 cm, rata arah helaian daun sedikit melengkung, rata sudut aksila daun 39,95 derajat, rata bentuk ujung daun meruncing, rata pewarnaan antosianin pada ruas 5,086%,
pada bulir 5,86%, pada rambut jagung 83,76%. Rata panjang dengan kelobot 88,58 gram, rata bobot tongkol tanpa kelobot 60,74 gram, rata jumlah biji per baris 20 biji, berat 1000 butir 272 gram, kandungan proksimat jagung momala yaitu untuk kadar air yaitu 14,82 plus minus 0,04%, kadar abu 1,35 plus minus 0,01%, kadar protein kasar 11,51 plus minus 0,24%, kadar lemak kasar yaitu 4,62 plus minus 0,48%, kadar karbohidrat 67,68 plus minus 0,67%, nilai BETN yaitu 58,36 plus minus 0,93%, dan nilai energi metabolis yaitu 2886,25 plus minus 14,68 kilokalori per 100 gram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.